Itu dilaksanakan tanggal 7 Desember. Itu nanti orang tua kamu yang hadir kemari untuk mengambil ujiannya. Itu 10 ujian, 10 naskah ujian, 10 mata pelajaran dengan catatan selesai dalam waktu 1 minggu. Jadi soalnya itu berjumlah 35. 20 untuk pilihan ganda, 10 untuk isian, dan 5 untuk uraian. Jadi tidak mudah. Jadi nanti kamu bisa gunakan kertas soal itu sebagai kertas jawaban. Jadi jangan katakan nanti saja mengerjakan, tapi dikerjakan langsung ketika orang tua sudah mengambil. Langsung dikerjakan, diselesaikan. Jika hari itu juga bisa selesai 3 mata pelajaran, kenapa tidak? Harus menunggu lagi besok-besok, jangan. Tetapi ketika kamu sudah pening, sudah tidak mampu, tinggalkan. Yang penting kerjakan sesuai dengan roster mata pelajaran nanti yang diberi 35 dan dikirimkan melalui WA pribadi gurunya. Dan jangan pernah katakan ketika disuruh mengumpul nanti hilang lagi 1 lembar, hilang lagi 2 lembar. Itu sudah dihektar, jadikan 1, upayakan jaga baik-baik berkas tersebut karena penentu untuk nilai rapot kamu. Khususnya di kelas 9 ini agak sedikit berbahaya. Kenapa Ibu katakan berbahaya? Karena ini penentu penambah nilai kelulusan. Jadi mungkin di kelas 7, kelas 8 kalian santai, untuk di kelas 9 ini tidak bisa santai lagi. Walaupun akan diadakan UN, kalau seandainya memang ada UN, tetap nilai tersebut menjadi nilai penambah kelulusan. Jadi tidak ada cerita kamu menjawab asal-asalan. Yang penting dijawab, tidak. Ya nanti di sini yang kita pikirkan, yang akan guru-guru pikirkan untuk penambah nilainya adalah nilai kehadiran. Nilai kehadiran, kalau kehadiran kamu kurang dari 75%, karena kita sebenarnya pelaksanaannya daring, tapi mengkondisikan ketika daring ternyata kalian ini lebih parah, ya kan? Tidak mengerjakan, bahkan sama sekali yang mengerjakan tugas yang diberikan guru itu hanya 10%. Jadi ini nanti akan diabsen. Absen itulah penentu nilai kalian. Nah, sebagai kisi-kisi itu di halaman terakhir. Iya. Halaman terakhir itu ujian apa di atasnya? Ujian kompetensi atau ujian semester? Iya. Ulangan akhir semester. Karena minggu ini memang minggu terakhir. Kerjakan, Ibu tunggu mana yang tidak tahu, khususnya yang uraian dan isian, tanyakan. Daripada nanti di rumah tidak bisa mengisi, karena sebagian dari soal ujian untuk semester itu ada di halaman terakhir. Nah, dikerjakan dan dilihat. Absen sama siapa? Ini saya.
karena memang harus sampai dengan bulan Desember. Mureja Rafi di sini tidak. Novita Fauzia, Nur Aini, Nur Amelia, Nur Indah Lestari, Nurul Amanda, Nurul Fauzansa, Octavia, absen ya. Uja Kusuma, Putri Ramadhani, Putri Sarli, Putri Widiani, Rama Aulia, Rara Neja, Rehan meninggal, Randy Febrian, Reja Hamid, Randy Arya, Ridho Ilahi, Ridho Remansa, Rifki Aris. Oke, stop. Soal yang uraian yang B. Nah, hipotesis adalah apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa itu hipotesis? Ayo. Ini hipotesis ada dalam sebuah penelitian. Hipotesis sama juga dengan jawaban sementara atau kesimpulan sementara. Jadi hipotesis itu bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak. Karena belum tentu, belum pasti. Itu hanya jawaban sementara, hanya kesimpulan sementara sebelum diadakannya sebuah penelitian. Jadi kita mau meneliti apakah sepeda motor menggunakan minyak makan atau minyak goreng itu bisa berjalan atau tidak. Sebelum kita mengetahui hasilnya, kita sudah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesisnya apa? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi hipotesisnya bisa saja dikatakan di situ bahwa minyak goreng bisa digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor. Paham ya? Yang kedua, bersifat tidak memihak dan melihat berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Disebut apa? Apa? Ini cerita, fakta, dan opini. Jadi fakta atau opini nih? Iya. Yang berisi pengungkapan solusi yang dialami tokoh tersebut. Disebut apa? Bagian cerpen. Bagian cerpen itu sama seperti bagian alur ya. Pertama, pengenalan, muncul masalah, puncak masalah, penyelesaian. Itu tahapan alur dalam cerpen. Jadi kalau ditanya bagian mana yang menemukan solusi, berarti bagian mana? Iya, bisa resolusi, bisa penyelesaian. Nah, pesan moral yang terdapat dalam cerpen disebut apa? Pesan disebut juga dengan apa? Iya, amanah. Ini unsur-unsur dalam cerpen. Sebuah faktor dari dalam diri pengarang yang mendorong penulis dalam membuat cerpen disebut apa? Kalau dari dalam itu sudah disebut dengan in. Jadinya apa itu? Intrinsik untuk unsur
Tapi kalau dalam tubuh seseorang atau dalam tubuh pengarang itu disebut dengan apa? Internal. Sama-sama in itu menyatakan dalam. Jadi kalau dalam diri seseorang itu disebut dengan internal, bukan intrinsik, ya. Kata yang hanya memiliki arti gramatikal disebut apa? Ada makna gramatikal, ada makna denotasi, ada makna konotasi. Yang hanya memiliki makna gramatikal. Paham kamu itu? Dalam teks tanggapan bahasa penilaian terdapat pada struktur bagian ini resensi. Dalam meresensi buku penilaian, pemberian tanggapan, penilaian itu terletak pada bagian mana? Apakah pendahuluan, apakah isi atau penutup? Yang mana sayang? Itu biasanya bukan bagian isi. Tanggapan itu misalnya belilah segera buku ini karena sangat bermanfaat untuk para siswa, khususnya untuk memperdalam ilmu bahasa Indonesia. Itu bukan terletak di isi, melainkan biasanya itu di penutup. Bahasa deskripsi yang dalam penggambaran isi teksnya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis disebut apa? Apa? Bahasa deskripsi. Nah, itu tugas kamu dicari karena soalnya dari situ. Tadi hanya beberapa saja yang bisa dijawab, ya kan? Upayakan jika bisa nilai 100, kenapa harus 70? Why not? Ya kan? Itu prinsip dalam hidup. Jika kamu bisa menjadi orang yang istimewa, kenapa kamu tidak mau menjadi orang yang istimewa? Itu orang-orang yang merugi. Jadi upayakan apa yang bisa dikerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Jadi ketika nanti soal dibagikan, orang tua kamu sudah pulang, langsung kerjakan. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Jika kamu tidak mampu, kurangi. Jadi upayakan di 3 hari atau 5 hari siap dan baca-baca kembali. Mungkin saja ada kesilapan pengisian, ya kan? Jangan ketika hari Senin dikumpul, hari Minggu baru kamu mengerjakan untuk yang 10 mata pelajaran. Kali 35 soal, berarti 350 soal. Itu bukan semua pilihan berganda, ya. Uraian itu yang melelahkan. Jadi jangan kamu berpikir mengisinya sedikit, tidak. Apalagi bahasa Indonesia, uraiannya itu sangat panjang. Nah, kamu di situ praktik, misalnya disuruh membuat resensi, harus buat resensi. Membuat pidato, buat pidato. Jadi atur tulisan kamu sehingga kertas yang diberikan itu jangan sampai kurang. Jangan lagi ada penambahan kertas yang lain, takutnya nanti koyak bilang berarti nilainya itu berkurang. Jadi upayakan yang pilihan ganda tetap di situ. Untuk uraian dan isian itu boleh di belakangnya. Aman anak? Oke, lanjutkan dan ditunggu